Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPS. Hari ini Bu Dewi akan menjelaskan di bab 2, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Perhatikan gambar berikut. Setiap individu memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Setujukah kalian dengan pernyataan tersebut? Nah, kali ini kita akan belajar tentang individu dan kelompok. Pembentukan identitas individu. Identitas adalah ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas. Identitas dapat berupa nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta pekerjaan. Individu merupakan subjek atau perseorangan yang memiliki daya pikir, kehendak, keinginan, rasa kebebasan, dan berkegiatan. Sistem kepribadian terbentuk karena faktor genetik, faktor kelompok, faktor geografis, faktor kebudayaan, dan faktor pengalaman, sehingga akan terbentuk kepribadian. Karena faktor-faktor pembentuk kepribadian inilah akhirnya nanti kepribadian antara individu satu dan lainnya itu berbeda-beda. Dalam sistem sosialisasi ada 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap meniru, yang ketiga tahap siap bertindak, dan yang keempat tahap menerima norma kolektif. Sistem tindakan. Tindakan terdiri dari sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian. Pembentukan identitas kelompok. Menurut pemahaman kalian, apa pengertian kelompok? Kelompok merupakan sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Lalu, apakah yang dimaksud dengan identitas kelompok? Identitas kelompok merupakan identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Dampaknya ialah munculnya identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga kebutuhan kelompok. Apa saja faktor pendorong identitas kelompok? Yang pertama, kreativitas. Yang kedua, ideologi kelompok. Yang ketiga, status sosial. Dan yang keempat, media massa. Serta yang kelima adalah kesenangan. Konsekuensi adanya identitas kelompok itu memunculkan perasaan in-group dan out-group. Yang kedua adalah hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan tujuan tertentu. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang apa itu individu dan kelompok. Nah, komunikasi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dan mempunyai tujuan tertentu, inilah yang dimaksud dengan hubungan sosial. Jadi, dalam masyarakat itu kan ada individu, ada kelompok. Nah, mereka melakukan komunikasi, ini yang dinamakan hubungan sosial. Sifat hubungan sosial, syarat hubungan sosial, faktor yang memengaruhi hubungan sosial, dan proses hubungan sosial. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama, sifat hubungan sosial. Hubungan sosial yang pertama bersifat aksidental, yang kedua bersifat berulang, teratur, dan resiprokal. Syarat hubungan sosial. Hubungan sosial bisa terjadi apabila memenuhi yang pertama kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu terjadi antara komunikator dengan komunikan. Kontak sosial itu bisa kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung misalnya langsung bertemu, langsung bertelepon, langsung melakukan chat
Di media sosial itu namanya kontak langsung. Sementara kontak tidak langsung itu yang melalui perantara, misalnya menitipkan pesan kepada orang lain untuk disampaikan seseorang. Itu namanya kontak tidak langsung. Nah, komunikasi harus memenuhi 3 syarat, yaitu ada komunikator, orang yang memberikan pesan, ada komunikan, orang yang menerima, dan ada pesannya. Serta harus ada medianya. Faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga simpati, yang keempat identifikasi, yang kelima empati dan motivasi. Nah, Bu Dewi akan jelaskan satu persatu. Imitasi adalah proses meniru. Ya, jadi meniru seseorang ingin menjadi sama persis dengan orang lain. Yang kedua adalah imitasi ini hampir sama dengan identifikasi ya. Kalau identifikasi itu menjadi sama persis, tidak hanya kulit luarnya. Kalau imitasi itu kulit luarnya saja. Misalnya gini, kalian mengidolakan artis. Nah, itu berarti kemudian contoh imitasi, kalian mengidolakan seorang artis, kemudian kalian ingin menjadi sama persis, mulai dari penampilannya, mode rambutnya, dan itu namanya berarti kalian melakukan imitasi. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi itu apabila kalian ingin menjadi sama, baik tidak hanya dari kulit luarnya saja, tapi juga sampai dengan pemikirannya. Yang ketiga adalah sugesti. Sugesti ini adalah pengaruh yang diberikan orang lain sehingga kalian melakukan hubungan sosial. Yang keempat, motivasi. Motivasi ini dorongan. Misalnya, kalian dimotivasi oleh bapak ibu guru kalian. Nah, itu namanya dipengaruhi oleh motivasi. Selanjutnya adalah empati. Empati adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Jadi empati itu kalian benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, Badan Nasional SAR bekerja sama dengan masyarakat dalam mencari jenazah korban tanah longsor. Nah, itu kan ada hubungan sosial antara Badan SAR dengan orang yang bekerja sama mencari korban. Itu hubungan sosial itu berarti didasari oleh faktor empati, karena orang yang bekerja di badan itu benar-benar bisa merasakan bagaimana korban menjadi korban tanah longsor, sehingga mereka benar-benar bekerja total untuk menemukan korban. Selanjutnya adalah simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan seperti orang lain. Contohnya, simpati seluruh rakyat Indonesia terhadap korban tenggelamnya kapal selam. Nah, itu contohnya simpati. Proses hubungan sosial. Hubungan sosial dapat bersifat asosiatif, ya. Terdiri dari kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Kerjasama itu misalnya kalian bekerja sama dengan teman. Akomodasi adalah keseimbangan interaksi sosial kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Tujuan akomodasi adalah untuk mengurangi adanya perbedaan paham. Akulturasi adalah proses penerimaan dan pengelolaan unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan unsur kepribadian asli. Sementara kalau asimilasi itu adalah kedua kebudayaan saling berhubungan yang menyebabkan hilangnya kebudayaan awal. Selanjutnya amalgamasi adalah perkawinan campuran. Sementara proses disosiatif terdiri dari kompetisi adalah persaingan,
konflik atau pertentangan, dan kontroversi, yaitu konflik yang terselubung. Dampak hubungan sosial. Hubungan sosial dalam masyarakat bisa mendatangkan dampak positif, antara lain terbentuknya keteraturan sosial, muncul penemuan baru, dan peran nilai dan norma sosial menjadi terjaga. Sementara dampak negatifnya, timbul solidaritas sosial yang berlebihan terhadap kelompoknya, dan timbulnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, bentuk hubungan sosial itu ada hubungan antar individu, hubungan antar individu dengan kelompok, hubungan antar individu ini dilakukan oleh dua individu dan terdapat penyampai pesan dan pemberi respon, cenderung membentuk komunikasi dua arah. Realitas hubungan sosial antar individu dipengaruhi oleh identitas individu, status dan peran, serta kondisi alam dan lingkungan sosial. Hubungan antara individu dengan kelompok. Ini contohnya ya. Ini contoh hubungan individu dengan kelompok, contohnya guru dengan siswa di kelas. Hubungan antara kelompok dengan individu biasanya dilakukan dari sebuah kelompok kepada seseorang yang dianggap penting dan berwenang. Hubungan antar kelompok dalam masyarakat dilakukan dalam dua cara, non-formal dan formal. Baik, sampai di sini penjelasan dari Bu Dewi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.